Shalom, Kamis 10 September 2020 kita akan membahas dua pasal terkenal dari kitab Daniel, yakni pasal 5 dan 6. Temanya, siapa takut? Kitab Daniel disusun dalam dua bagian besar, yakni pasal 1-6 berbicara tentang kisah dan sejarah, lalu pasal 7 dan 12 berbicara tentang mimpi dan nubuatan. Pasal 2 adalah bagian sejarah yang memuat mimpi Nebukadnezar yang berupa nubuatan juga. Bagian nubuatan ini diterima Daniel di masa-masa yang berbeda, baik pemerintahan Nebukadnezar, Belsyazar, Kores, dan Darius. Pada pasal 7-12 tidak disusun secara urutan menerima nubuat, melainkan berdasar urutan kejadian nubuatan tersebut. Maka demi kemudahan pemahaman kitab Daniel, pembahasan DDE akan dibuat sesuai bagian kisah sejarah lebih dahulu, baru kemudian bagian mimpi nubuatannya. Jadi hari ini kita hanya membahas Daniel 5-6 bagian sejarah, lalu kemudian bagian nubuatan pasal 7-12 akan kita bahas tanggal 19 dan 20 September sebagaimana bagian yang telah saya sertakan di layar ini. Daniel pasal 5, tulisan di dinding. Kisah Raja Nebukadnezar berhenti setelah sang raja pulih dari sakitnya dan memuliakan Tuhan. Kisah kemudian meloncat di masa Belsyazar yang disebut sebagai anak Nebukadnezar. Belsyazar sebagai dalam pemerintahannya satu kali mengadakan perjamuan besar untuk 1000 pembesarnya. Dalam kemabukan, Belsyazar meminta cawan bait suci Yerusalem dipakai untuk minum raja, para pembesar, para istri, dan para gundik, sambil memuji-muji dewa-dewi dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Maka tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat, kakinya lemas, lututnya gemetar. Lalu raja meminta para ahli jambi, para kasdim, dan para ahli nujum menafsir tulisan itu. Namun tak ada yang sanggup. Dalam kecemasan semua orang, masuklah permaisuri mengingatkan, ada Daniel yang telah diangkat Nebukadnezar sang ayah Belsyazar menjadi kepala orang-orang berilmu, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi. Raja lalu panggil Daniel dan dia berkata kepadanya, engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Jika engkau bisa menafsirkan, maka engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Lalu Daniel mulai memberikan tafsir dari apa yang terjadi. Dia berkata, Allahnya Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar ayah tuanku, namun karena ia tinggi hati, maka ia dihalau dari manusia, hatinya berubah menjadi hati binatang, supaya ia mengetahui segala kekuasaan adalah milik Allah. Namun engkau, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walau sudah mengetahui semuanya ini. Engkau memakai perkakas bait Allah untuk minum sambil memuji-muji dewa-dewa yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak memuliakan Allahnya, menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Lalu saat itu juga Belsyazar mengangkat Daniel menjadi orang ketiga di kerajaan Babel. Sayangnya malam itu juga orang-orang Media Persia masuk ke istana dan membunuh Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Saya ingin sedikit mengajak kita membuat sebuah penelitian. Siapakah Belsyazar yang disebut di dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 ini? Ia tercatat di Alkitab sebagai Raja Babel, anak Nebukadnezar, memberi Daniel kuasa sebagai orang ketiga, dan permaisuri pada masa itu adalah orang yang sangat berkuasa. Persoalannya adalah catatan arkeologis menyebut tidak ada nama Belsyazar yang menjadi raja di Babel.
Raja terakhir mereka dikenal dengan nama Nabonidus, orang Aram yang bukan keturunan raja-raja Babilonia. Jadi bagaimana kita mengerti akan hal ini? Nah, kita dibantu dengan beberapa peninggalan arkeologi, saya akan jelaskan nanti, namun saya akan langsung masuk pada pembahasannya lebih dahulu. Silinder Nabonidus, salah satu peninggalan arkeologis mencatat bahwa Belsyazar adalah putra sulung Nabonidus yang menjabat wakil raja saat Raja Nabonidus ini keluar negeri. Nabonidus adalah orang Arab, penyembah dewa bulan Sin, namun sebagai Raja Babel ia harus menyembah dewa Marduk pada setiap perayaan tahun. Maka untuk alasan praktis selama masa pemerintahannya, ia berada di Tiena, di tanah Arab sekitar 10 tahun, dan kuasa pemerintahan diserahkan kepada Belsyazar. Nama Belsyazar ditemukan sebenarnya dalam kontrak-kontrak tertulis, tablet atau lempengan tanah liat, dalam penerimaan pajak dan penggunaan hak serta kekuasaan seorang raja. Namanya sering dipakai bersamaan dengan nama Raja Nabonidus dalam rumusan sumpah kerajaan. Bahkan tertulis jelas bahwa Nabonidus telah mempercayakan the kingship atau hal pemerintahan sebagai raja kepada Belsyazar ini. Maka dapat disimpulkan meski Nabonidus adalah Raja Babel, namun Belsyazar telah menjalankan fungsi Raja Babel secara definitif. Itu sebabnya Daniel diangkat sebagai orang ketiga, karena Belsyazar sendiri hanyalah orang kedua. Orang pertamanya ayahnya, sang raja. Menjawab keberatan berikutnya masalah menyebut diri sebagai anak Nebukadnezar, kita harus paham bahwa dalam bahasa Aram istilah anak dan bapak dapat berarti keturunan. Jadi keturunan siapa itu bisa juga menggunakan kata anak siapa. Bahkan dipakai pula untuk orang-orang yang tidak sedarah, misalnya hubungan guru dan murid ya yang tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 dan pasal 3 serta dalam prasasti di Asyur yang menyebut Raja Israel Yehu sebagai anak Omri, padahal hubungannya hanya sekedar hubungan jabatan, tak ada hubungan darah. Catatan lain, permaisuri yang berarti adalah istri Nabonidus atau ibu Belsyazar memang punya peran besar di istana dan digambarkan mengenal Nebukadnezar dengan baik. Lagi pula nampaknya Nabonidus menikah dengan putri Belsyazar, yaitu saudara Ewil-Merodak, sehingga Belsyazar adalah cucu dari Nebukadnezar. Membahas lebih jauh, dinasti Nabopolassar dibentuk oleh Nabopolassar, ayah Nebukadnezar. Nabopolassar digantikan Nebukadnezar, Nebukadnezar digantikan Ewil-Merodak, Ewil-Merodak digantikan Neriglissar atau Nergal-Sarezer. Ia adalah panglima Babel selama masa Nebukadnezar, tercatat pada Yeremia 39 ayat 13. Ia adalah adik ipar dari Ewil-Merodak, yakni suami Kasaya, adik dari sang raja. Ia adalah raja terakhir kerajaan Babilonia. Neriglissar memerintah 3 tahun dan digantikan anaknya Labarsi Marduk yang masih muda. Labarsi Marduk hanya memerintah 9 bulan, kemudian dibunuh, dan orang Babel lalu mengangkat Nabonidus menjadi raja. Dengan demikian dinasti Nabopolassar ini berakhir. Riwayat Nabonidus dicatat dalam berbagai lempengan tanah liat, misalnya lempengan Tawarik Nabonidus dan silinder, misalnya silinder Nabonidus dan silinder Kores yang ditemukan di reruntuhan istana Babilonia dan Persia. Nabonidus rupanya sangat tertarik kesusastraan agama dan sejarah Babel daripada hal militer. Nabonidus memang meninggalkan karya yang tak ternilai dalam hal sastra dan menetapkan tarik. Namun akibatnya Babel menjadi lemah, sementara kerajaan Media sedang menguat. Apalagi ia memperkenalkan pemujaan kepada dewa bulan Sin, dewa pelindung Haran, kota asalnya, yang membuat para imam Babel memusuhi. Maka dia hanya memerintah 3 tahun di Babel, kemudian ia menyingkir ke Tema di Arab Utara untuk membangun ibadah khusus untuk dewa Sin dan mengangkat putra sulungnya yaitu Belsyazar. Bel adalah nama dewa Babel, tentu dibuat demikian supaya bisa diterima oleh orang-orang Kasdim. Dia angkat putranya menjadi penguasa atas Babel
Dan 10 tahun kemudian Nabonidus kembali ke Babel, namun kerajaan sudah lemah dan tidak bersatu. Para imam masih kesal dan menganggap Babel kehilangan kebesarannya sejak Sin disembah, menggantikan Marduk. 4 tahun kemudian Belsasar tercatat mati terbunuh di malam jatuhnya ibu kota Babylon pada tanggal 15 Oktober 539 sebelum Masehi. Jadi ada masa penafsir kitab Daniel dengan sangat mudah mengatakan ini catatan Daniel tidak akurat, berarti sejarah tidak terbukti. Namun penelitian kita menunjukkan bahwa memang sungguh apa yang dicatat dalam Daniel tidak ada kesalahan, dan demikian mengukuhkan bahwa Alkitab kita diinspirasi oleh Tuhan yang tidak memberikan kesalahan di dalam penulisannya. Kita masuk Daniel pasal yang ke-6. Daniel di Gua Singa. Kerajaan Babel waktu itu sudah mengalami beberapa pergantian kekuasaan, lalu kemudian masuklah kerajaan Media Persia memerintah, dan di sana kita mendapatkan beberapa persoalan, ya, yaitu ada Raja Kores dan juga ada Raja Darius yang menggantikan Belsasar memerintah di Babel. Lalu kemudian kita mengenal beberapa pergantian raja dan kita mendapatkan nama Darius yang lain, yaitu Darius Histaspes, ya, putra. Nah, bagian ini nanti kita akan bahas supaya kita memahami siapakah Darius yang dicatat di dalam Daniel pasal 6 ini. Mari kita melihat situasi kisahnya disetting oleh Daniel. Babel telah dikalahkan Media Persia, Darius saat itu memerintah sebagai raja. Daniel, orang kepercayaan Babel, tetap dipercaya rupanya oleh para raja Persia ini, bahkan menjadi salah satu dari 3 wakil raja. Usia Daniel waktu itu diperkirakan 83 tahun. Wibawa ilahi membuat Daniel melebihi semua pejabat tinggi kerajaan dan menjadi orang yang paling terkemuka. Jelas para pejabat Media Persia akhirnya iri pada Daniel, namun mereka tidak menemukan kesalahan Daniel baik dalam hal karakter pekerjaan maupun loyalitasnya, kecuali masalah ibadahnya. Maka para seteru merancang agar terjadi konfrontasi antara perintah Allah Daniel dan perintah raja. Omong-omong, kalau Anda dicari-cari kesalahannya dalam hal karakter pekerjaan dan loyalitas, apakah ditemukan atau sangat mudah ditemukan? Sementara dalam masalah ibadah, apakah Anda mudah dituntut atau Anda malah gampang kompromi? Dekret yang dibuat oleh Darius mencatat bahwa dalam 30 hari semua orang tidak boleh lagi menyembah akan Allah lain kecuali Allah dari kerajaan. Dan benar saja Daniel tetap berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Segera para musuh memprovokasi raja dengan kata-kata yang tajam. Bukankah raja sudah memerintahkan Daniel orang buangan dari Yehuda? Ia tidak mengindahkan raja dan tidak mengindahkan dekret raja. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kisah ini, saya ingin kita mengulas masuk tentang penelitian dulu. Siapakah Raja Darius yang tercatat pada Daniel 6 dan juga sebenarnya Daniel 9 dan Daniel 10? Fakta Alkitab mencatat Darius ini adalah orang Media, berarti berbeda dengan Darius orang Persia yang tercatat pada Nehemia 12 ayat 22. Darius yang ini adalah Darius kedua yang disebut dengan Notus, memerintah pada 423 sampai 408 sebelum Masehi. Dia berusia 62 tahun, dicatat Alkitab, mengangkat 120 gubernur. Berarti berbeda juga dengan Darius yang agung atau Darius pertama atau Darius Histaspes yang memerintah 522 sampai 486 sebelum Masehi. Ia memerintah soalnya pada usia 36 tahun, menggantikan Kambises. Ia membagi wilayah dalam 20 provinsi atau istilahnya satrap, ya. Dan Darius Histaspes inilah yang dimaksud pada Esra 4, Hagai pertama dan Sakaria pertama. Ialah raja yang memberi izin bait suci kembali diteruskan pembangunannya setelah mendapatkan tentangan yang hebat di masa raja-raja sebelumnya. Anda bisa melihat di dalam hari kemarin, ya, catatan tentang kronologis peristiwanya. Dicatat juga Darius ini memerintah Babel menggantikan Belsasar. Padanya mengalahkan Babel adalah Kores, orang Media yang mengalahkan Persia,
dan kemudian membentuk kerajaan besar, kerajaan Media Persia. Maka beberapa penafsir berpendapat Darius ini mungkin adalah gelar lain daripada Raja Kores. Kores mengalahkan Babel pada usia 60-an tahun, jadi agak mirip dengan yang dikatakan memerintah umur 62 tahun. Ia adalah keturunan Media, ayah dan ibunya adalah Astyages, orang Media. Ia menjadi Raja Persia tahun 559 Masehi, dan prasasti Haran memberinya dia gelar Raja Media. Namun persoalannya, kata memerintah atau melek bisa saja memerintah dalam skala regional, yakni memerintah untuk sebuah wilayah tertentu, yakni wilayah Babel. Bukan wilayah nasional misalnya, yaitu kerajaan Media Persia. Jika demikian, Darius ini bisa saja sebagai raja wilayah untuk Babel yang diangkat oleh Kores. Perhatikan Daniel 6 ayat yang pertama menggunakan kata menerima pemerintahan. Apalagi Daniel 10 ayat yang pertama menyebut Kores sebagai raja orang Persia. Agak berbeda dengan Darius yang selalu disebut sebagai Darius orang Media. Juga Daniel 6 ayat 29 menunjukkan Daniel dan Kores adalah orang yang berbeda. Jadi teori bahwa Darius ini adalah Raja Kores dapat dibatalkan. Dicatat juga Darius ini adalah anak Ahasiveros keturunan Media. Nah, kita nggak mendapatkan catatan yang jelas siapakah Ahasiveros yang cocok dengan Darius orang Media ini. Jadi kemungkinannya Ahasiveros yang disebut ini adalah Ahasiveros bukan orang yang ternama. Jadi dari beberapa fakta ini kita mau melacak lebih jauh siapakah orang yang cocok dengan profil Darius penguasa wilayah Babel yang diangkat Kores pada usia 62 tahun ini. Catatan pertama atau teori pertama menunjuk pada Raja Syakares kedua, yaitu Raja Media sebelum Kores. Catatan terhadap Raja Syakares hanya muncul pada tulisan Xenophon, sejarawan Yunani, yang mencatat Syakares II sebagai penerus tahta dari Raja Astyages, sang penguasa kekaisaran Media sebelumnya. Ia adalah saudara laki-laki Mandane, ibu Kores Agung, dan Kores berhasil menaklukkan Persia di bawah Media lalu memimpin tentara gabungan ini menguasai Babel. Maka sebagai hadiah, ya sang kaisar, ya Syakares II, yakni Paman Kores, lalu memberikan putrinya, yang berarti sepupunya Kores, untuk diperistri, ya, dan sebagai mahar diberikanlah seluruh kerajaan Media. Ya, Syakares ini sudah tua, dia hanya bisa tinggal di wilayah Ektabana. Ya, dari kemudian Syakares memerintah atau masuk ke Babel dan memerintah kerajaan Media Persia dari sana dan didampingi oleh Raja Kores. Namun Syakares ini hanya memerintah 2 tahun karena selesai itu dia mati. Maka Kores yang sebenarnya secara fungsional sudah menggantikan Syakares yang sudah tua, akhirnya diangkat menjadi raja definitif untuk Media Persia. Pandangan ini sempat populer dan dipegang oleh John Calvin, Adam Clarke, Keil Delitzsch, serta Lang. Ini adalah 4 orang komen yang memberikan tafsiran yang sangat baik sebenarnya. Juga tradisi Yahudi, Talmud dan Midrash mencatat tentang paman dari Raja Kores yang mengawali pemerintahan Kores di Babel. Namun bukti arkeologis nampaknya justru menentang catatan Xenophon ini. Ingat, catatan ini hanya muncul dari Xenophon karena bagian yang lain tidak memberikan catatan yang detail. Jadi teori berikutnya ya muncul yaitu tentang Gubaru atau istilah lain Ukbaru atau nama sebutan lainnya adalah Gobrias. Sebenarnya teori Gubaru ini lebih awal daripada teori Syakares ya, tetapi teori Gubaru ini rupanya tetap dapat bertahan dan terus mendapatkan perhatian dan banyak penafsir menyetujuinya. Gubaru adalah gubernur Gutium dan pemimpin pasukan Kores yang merebut Babel dari Nabonidus pada bulan Tisri atau Tisri istilah Ibrani atau bulan Tasritu ini adalah istilah Aram pada tahun ke-17 pemerintahan Kores bertepatan dengan 15 Oktober 539 sebelum Masehi. Kores menetapkan raja wilayah di daerah-daerah taklukannya disebut dengan satrap
Dan kebijakan Babel kalau dulu adalah mengumpulkan orang semuanya dari daerah jajahan kemudian dibawa memerintah di pusat, kalau Kores sebaliknya, memulangkan mereka ke tempat asalnya untuk mendirikan pemerintahan pendudukan atau satrap di daerah itu. Jadi mereka tetap memerintah di wilayahnya namun harus membayar upeti dan takluk kepada Media. Jadi Raja Media Persia hanya cukup untuk mengontrol saja dan tidak perlu untuk membawa orang itu dan kemudian mengatur seluruh wilayah yang demikian luas dari orang-orangnya sendiri. Jadi itu sebabnya mengapa bangsa Israel ya di pembuangan diizinkan pulang ke Yerusalem karena memang inilah politik pemerintahan yang dijalankan oleh Kores. Karena rencana penaklukan yang begitu gencar sangat menyita perhatian Kores. Maka pemerintahan atas Babel sementara diserahkan pada Gubaru, orang Media, yang oleh Daniel disebut sebagai Darius orang Media. Jadi kata Darius itu sebenarnya juga adalah sebuah kata yang umum dan kemungkinan sekali menjadi gelar daripada Gubaru ini. Gubaru mati setelah 14 bulan menjadi Raja Babel dan mau nggak mau Kores akhirnya kembali ya ke Babel untuk memerintah kerajaan Media Persia yang sudah dibangunnya ini. Dan pada tahun pertama pemerintahannya di Babel itulah, dia memerintahkan orang Israel untuk pulang ke tanah air mereka dan bisa membangun bait Allah di Yerusalem. Doa Daniel dalam Daniel 9 terjadi 1 tahun di masa Gubaru, artinya 1 tahun sebelum dekret Kores keluar. Kores berkuasa selama 29 tahun dan menjadikan kerajaan Media Persia sebagai kerajaan yang sangat besar dan sangat kuat. Yang memegang teori ini ya bahwa Darius adalah Kores, adalah Gubaru, adalah Wycliffe, penafsir yang bagus sekali dengan pandangan yang sangat tajam. John Whitcomb juga seorang penafsir yang bagus sekali dan banyak kalangan Kristen konservatif lainnya. Kita telah melihat dan menguji 3 teori yang paling kuat mengenai sosok Darius, yaitu Raja Kores sendiri, atau Raja Syakares kedua, atau Gubaru, Jenderal Raja Kores, yang menjadi raja wilayah untuk Babel selama 14 bulan. Tentu masih ada teori lain yang lebih lemah, dan secara jujur para peneliti juga harus masih memberi ruang bagi penemuan catatan arkeologis yang lebih baik berkenaan dengan sosok Darius. Namun untuk sementara teori bahwa Darius menunjuk pada Gubaru nampaknya yang paling baik. Media Persia yang diperintah dari bekas Babel ini dirintis oleh Gubaru, sehingga ia punya kuasa untuk membuat surat untuk berbagai bangsa dan berbagai bahasa untuk memuliakan Allahnya Daniel. Daniel menjabat di masa transisi Gubaru menuju pemerintahan definitif dari Kores. Berita dari Gubaru tentang Allah Daniel yang sanggup melepaskan dari singa tentu menjadi pertimbangan mengapa Kores di tahun pertama pemerintahannya mengizinkan Israel segera kembali ke tanah airnya. Yang jelas siapapun sosok Gubaru ini, berita Alkitab mengenai kisah Daniel di Gua Singa tetaplah sangat jelas dan tegas. Sekarang kita lanjut pada kisah Daniel di Gua Singa. Raja menyadari dirinya telah dijebak, namun suka tak suka ia harus melakukannya. Maka Daniel harus dimasukkan ke gua singa itu. Darius mengaku bahwa penyelamatan Daniel berada di luar kuasanya. Hanya kepada Allah yang disembah oleh Daniel lah, maka kemungkinan bisa mengalami kelepasan. Gua itu dimeterai oleh raja pun oleh para pembesar. Rupanya para pembesar itu tidak terlalu percaya pada rajanya. Komitmen Daniel kepada Allahnya membuat Darius meraba pastilah kekuasaan Allah Daniel yang hidup dan berkuasa itu sanggup melepaskan Daniel. Dan puji Tuhan, malaikat melepaskan Daniel dari mulut singa. Satu hal yang memang diharapkan oleh Raja Darius. Daniel dinyatakan dirinya tidak bersalah terhadap Allah pun juga terhadap Raja. Lalu karena percayanya kepada Allah, Daniel dibebaskan, musuh dihancurkan, nama Tuhan dimuliakan dan berkat diterima. Jika semuanya dicatat dalam Alkitab tidak ada yang salah, maka ineransi Alkitab adalah sebuah kepastian. Bukti arkeologis bisa menyusul, namun tatkala bukti itu ditemukan satu persatu,
maka semakin jelaslah bahwa Alkitab itu memberikan catatan yang tepat dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Kita bersyukur bahwa Alkitab kita dicatat dengan demikian baik oleh inspirasi Tuhan. Bandingkan dengan kitab suci dari semua agama lain. Saya ulangi, semua kitab suci dari semua agama melalui penulisan berulang-ulang sudah terjadi banyak sekali kesalahan dan perubahan. Dan lebih parah lagi, catatan demi catatan yang ada ketika dicari di dalam sejarah, ada banyak kesalahan yang tidak bisa dikompromikan dan jelas-jelas tidak mengandung sebuah kebohongan atau kesengajaan ketika membuat atau bahkan ketidaktahuan ya ketika catatan-catatan itu dibuat. Maka kitab suci kita adalah kitab suci yang sungguh-sungguh terbukti dalam sejarah, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan supaya boleh kita imani dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Setiap kali kami membaca Alkitab, kami boleh percaya dan yakin bahwa semuanya yang ada di sana adalah ya dan amin. Kalau tulisan Alkitab adalah ya dan amin untuk masalah sejarah yang demikian rumit pada beberapa ribu tahun yang lampau, maka tentulah apa yang dicatat dalam Alkitab adalah perkara yang benar, ya dan amin, untuk kehidupan kami, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan semakin mencintai firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mentaati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.